Perjalanan pun dimulai dari Terminal Cahem menuju Terminal Mendolo Wonosobo. Sekarang kita lagi ada di Terminal Cahem dan jam 4:40 sore, lagi nunggu keberangkatan buat ke Terminal Wonosobo. Dan kali ini kita bakal naikin bis Budiman. Let's go. Oke, ini udah ada dalam bis. Nah, sebenarnya kalau tahun kemarin jam segini tuh udah nggak ada bis. Bukan tahun kemarin sih, lebih tepatnya tahun 2019. Jadi waktu itu kita berangkat ke perahu dan sama naiknya dari Cicahem juga, tapi waktu itu kita nyampe sini jam 4, ternyata nyampe sini udah nggak ada bis dan kita waktu itu ngambil jurusan Purwokerto. Nah, setelah itu kita baru berangkat. Nah, tapi untuk tahun sekarang nih, untuk tahun 2021 ternyata jam 5 juga masih ada. Bahkan katanya tadi kata supir yang lain jam 7 malam juga masih ada bisnya. Wow, mantap, berarti sekarang lebih mantap, fasilitasnya banyak banget. Setelah menunggu lama keberangkatan, akhirnya pada 17.30 bis berangkat dari Terminal Cicahem menuju Terminal Mendolo Wonosobo. Setelah menempuh perjalanan selama 10 jam, akhirnya kami sampai di Terminal Mendolo. Kala itu, waktu menunjukkan jam 4 subuh. Sampainya di sana, saya cukup terheran karena sepinya pendaki. Terakhir kali saya ke Wonosobo, banyak sekali pendaki yang berkumpul di Terminal Mendolo. Setelah bertanya pada orang di sana, ternyata pendaki yang ingin ke perahu bukan berhenti di Terminal Mendolo, melainkan di persimpangan Plaza, karena LP yang menuju ke Dieng berhenti di sana. Kami pun memutuskan menggunakan taksi lokal untuk pergi ke Dieng. Ini alun-alunnya Wonosobo ya? Harusnya kayak gitu ya. Sekarang jam 6.30, kita udah ada di Dieng Plateau. Dan sekarang kita mau sarapan pagi. Muka masih bangun tidur banget karena ya dingin, jadi sembab ke mata. Oke. Maksudnya individualis. Tidak ini. Tidak solid. melekat. Oke, jadi sekarang kita lagi ada di Puskesmas Dieng. Nah, kita bakal cek kesehatan karena buat syarat pendakian juga perlu surat sehat. Jadi kebetulan sini deket banget sama Puskesmas Dieng, jadi langsung aja kita cek kesehatan. Setelah cek kesehatan dilakukan dan juga mendapat surat sehat sebagai syarat pendakian, saya bertemu dengan teman saya yang dari Jakarta. Satu sosok yang hilang. Dari mana Anda?
Mana teman Anda? Aku Hei. sedang berpelancong. Melancong. Kamu dari UPI juga atau? Kasihan. UIN Jakarta aku. Di Basecamp kami melakukan persiapan dengan melakukan registrasi, kemudian mengisi formulir, dan juga membayar SIMAKSI. SIMAKSI yang ditarif di Gunung Perahu ini sekitar 25.000 per orang. Cukup mengagetkan karena ada kenaikan 10.000 dari tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya hanya bertarif 15.000. Mungkin ini juga disebabkan oleh pandemi, sehingga SIMAKSI pun naik menjadi 25.000. Setelah semuanya siap, pendakian pun dimulai. Gunung Raung. Senang rasanya bisa kembali lagi ke alam setelah melewati berbagai kegiatan baik perkuliahan maupun kegiatan lain. Mulai dari seminar proposal skripsi, kuliah kerja nyata, hingga tugas-tugas lainnya. Tentu ini menjadi wahana mengisi kembali semangat yang ada. Dari base camp ke pos 1 dan tadi udah ngelewatin pos 1 juga. Sampai saat ini trek masih landai. Kita cuman butuh waktu setengah jam dan itu pun lumayan banyak berhenti. Dan belum lagi kedepannya masih ada pos 2, pos 3, terus summit atau puncak. Kemudian kita ke camping ground di Sunrise Point. Yo. Kabut loh. Biarin adem. Biar nggak hadap. Di perjalanan, kami disuguhi oleh vegetasi-vegetasi alam dan juga tumbuhan-tumbuhan yang sangat indah. Berbeda sekali dengan jalur via Patak Banteng yang memang terbilang gersang dan juga padat sekali. Di sini, nyaman sekali untuk dijadikan refreshing dan juga penenangan diri. Perjalanan pos 1 ke 2. Sekarang bonus-bonusnya sudah nggak ada. Treknya sudah mulai nggak landai. Dan sudah mulai mendekati trek ke Patak Banteng. Kalau secara kontur tanah dan lain sebagainya. Jadi lumayan berat. Yaps, nanti di puncak kita bakal ketemu di Patak Banteng. Bakal ketemu. Dan inilah dia. Wow, lumayan terjal. Akar-akar jadi treknya. Dan di sini juga tanahnya tanah cadas mungkin ya yang warna putih. Tanahnya warna coklat. Dan tanah merah. Tanahku memerah. Pertama kali ngerebah di trek setelah dari pos 1 sampai pos berapa nih? 1,5 belum rebahan-rebahan, akhirnya rebahan juga. Dan sebenarnya males buat ngerebah kayak gini tuh. Kalau udah bangun itu tuh biasa suka capek gitu. Jadi kadang udah PW. Bener emang rebahan tuh zona nyaman parah. Pengen istirahat. Oke, here we go again. Sudah mulai turun kabut di antara pos 1 dan pos 2. Lumayan tebal dan suhu pun lumayan lebih dingin dari sebelumnya. Semoga nggak turun hujan. Karena udah mager kalau di gunung tuh turun hujan asli. Serius.
Benar saja, ternyata kabut yang datang pun semakin tebal dan kemudian menghiasi jalanan dari pendakian dari pos 1 menuju pos 2. Pos 2 Gunung Perahu Pia Dieng. Ini dari mana Mas? Dari Malang, Mas. Pemalang? Iya. Di mana Pemalangnya? Berarti tempat kota. Kota. Panas ya mas. Dekat ini enggak? Yang base camp selamat yang di Pemalang tuh apa, Guci ya? Iya, Guci. Guci ya? Oh jauh tapi. Oh. Kami pun melanjutkan perjalanan. Di perjalanan menuju pos 2 ke pos 3, kami menemukan sesuatu yang unik, yaitu akar cinta. Entahlah kenapa akar menjala rumit ini dinamakan akar cinta. Mungkin ini pengibaratan kisah cinta seseorang yang rumit dan tak hanya lurus saja. Kalau kisah cintamu dengan si dia, bagaimana? Apakah serumit akar ini? We got it. Pos 3 Gunung Perahu Pia Dieng. Perjalanan menuju pos terakhir. Udah dari pos 3, kita selanjutnya beralih ke puncak. Perjalanan ke puncak. Vegetasinya lumayan padat dan jalannya sempit, nggak muat 2 orang, dan dikelilingi oleh bunga-bunga. Mantap. Kabut ternyata semakin tebal dan tentu ini membuat udara semakin dingin dan juga sangat dingin menusuk ke badan. Perlahan kabut pun menutupi pemandangan dari kanan ataupun kiri perjalanan, sehingga yang terlihat hanya beberapa meter saja dari jarak jangkauan mata. Setelah beberapa jam perjalanan dan akhirnya kita nyampe di puncak perahu. Sekarang di jam 5 kurang 5 menit, berarti perjalanan mulai jam 2 nyampe jam 5, berarti kita 4 jam. Wow, lumayan juga ya. Jam 2 4 jam. 3 jam, berarti 3 jam. Oke. Jadi paling habis dari puncak kita langsung ke camping ground di Sunrise Point. Let's go. Bang, YouTube apa bang? Hah? YouTube-nya apa bang? Enggak, ini mah iseng aja buat mengabadikan. Keren vlog YouTube ya. Mau ikut say hi. Saya aja kita tuh buat kenang-kenangan, Mas. Ini dari mana, Mas? Boleh Bekasi bang. Dari Bekasi. Mana Bekasi? Bekasi Timur. Itu anak Bekasi juga tuh, anak Tambun tadi di belakang. Iya dekat. Beda kampung doang bang. Berangkatnya bareng tapi. Oh, barang juga. Enggak, cuma beda tim. Beda tim. Beda kampung doang. Oke. Beda 2 kampung lah dari kampung. Perjalanan pun dilanjutkan meski perlahan kabut menebal dan mengganggu pandangan. Harapannya kita sampai di Sunrise Camp sebelum gelap datang. Oke, Gunung Perahu kabutnya tebal sekali. Setebal cintaku padanya. Tapi bang, Kabut menebal, suasana semakin gelap, jarak pandang hanya 1 meteran saja, keadaan perut yang lapar dan capek, terlebih tidak ada rombongan lain di sana. Hal tersebut membuat mental kami down. Sampai kami berdebat antara membangun tenda di tengah savana dengan berbagai kemungkinan bahayanya karena tidak ada siapa-siapa atau melanjutkan perjalanan dan juga memaksakan. Akhirnya kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sembari setengah putus asa, kami berteriak sembari berharap ada rombongan lain di depan.